Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, how do you feel about the ujian tertulis berbasis komputer? Have you been confident enough to understand the ujian tertulis berbasis komputer questions? I hope you do, ya. Okay, so Sobat Belajar, for this ujian tertulis berbasis komputer, okay, I hope you are very thirsty to win this ujian tertulis berbasis komputer. Okay, so without further ado, let's get started. Nah, as usual, as we always do, kita akan selalu di-expose dengan passage yang seperti ini, ya Sobat Belajar. Jadi dia akan banyak paragrafnya, and fortunately ini adalah yang bentuknya, paragrafnya memang banyak, okay, tapi dia satu paragrafnya itu berisi 2-4 lines, ya, jadi agak enak dipandang mata, ya. Tapi seperti biasa, walaupun dia memang se-short ini, oke, atau quite short we can say, kita harus tetap langsung baca pertanyaannya instead of reading all the paragraphs, ya, karena kita punya less time, oke. Jadi kita harus langsung straightforward to save our time, ya. Oke, so this one kita langsung lihat ke pertanyaannya, yaitu the passage mainly discusses a topic on. Okay, let's get this one. The passage. Nah, berarti nanti fokus kita adalah kita perlu tahu keseluruhan paragraf yang tersedia di teks itu. Nah, itu dia dari bagiannya. Kemudian yang jadi fokus kita untuk menyesuaikan strateginya adalah apa sih pertanyaannya? Dia itu bertanya tentang mainly discusses a topic on. Main. Sini ya. Berarti ini adalah main discusses a topic on. Nah, berarti ini main idenya. Jadi, pertanyaan yang seperti ini, the passage mainly discusses a topic on, itu dia sebenarnya ingin bertanya tentang main idenya. Main idenya itu cakupannya adalah keseluruhan teksnya. Berarti tinggal kita lihat dari paragraf-paragraf itu masing-masing dia nanti membicarakan tentang apa, sebanyak apa paragrafnya ketika ditotal, dan nanti akan kita sesuaikan. Dari 6 paragraf itu dia membicarakan tentang apa, oke? In broad area. Kita lihat di sini. Oke, dari yang slide ini, we have 4 paragraphs. Dari yang pertama, paragraf pertama, dia cuma ada 1 kalimat. Smartphones, tablets, e-readers should have an automatic bedtime mode that stops them disrupting people's sleep, says the leading doctor. Nah, berarti dari sini kita ambil keywords-nya langsung, dia membicarakan in general itu tentang gadget. Oke, karena dia mention ada smartphones, tablets, e-readers. Nah, kaitannya apa sih? Fokusnya apa sih? Fokusnya adalah dia bilang should have an automatic bedtime mode that stops them disrupting people's sleep, says leading doctor. Berarti dia harus ada ini, oke, desainnya ini, yang fungsinya untuk apa? This one stops them disrupting people's sleep. Nah, berarti ini kaitannya dengan gadget dan juga usersnya, oke, stops disrupting people's sleep, says the leading doctor. Udah ya, kita dapat gadgetnya, terus fungsinya untuk apa, desainnya seperti apa, dan juga maksudnya untuk apa. Oke, ini first paragraph. Second paragraph, kita lihat, fokus dulu ke kalimat pertamanya, berarti dari professor sampai dengan in the evening. Professor Paul Gingras argued the setting should filter out the blue light that delays the body clock and keeps people awake later into the evening. Nah, ini dia semakin memberitahukan secara jelas apa sih desainnya tadi yang sudah disebutkan. Dia bilang bedtime mode. Nah, specifically itu seperti apa? Dia bilang the setting should filter out the blue light that delays the body clock and keeps people awake later into the evening. Nah, ini fungsinya, oke, dan ini spesifikasinya kenapa itu penting. Oke, nah berarti untuk paragraf yang kedua ini, dia semakin memberikan detail untuk paragraf yang pertama, seperti apa sih bedtime mode-nya itu, atau fokusnya si bedtime mode-nya itu apa. Dia bilang filter out the blue light
Oke, yang sebenarnya dia itu ini. Delays the body clock and keeps people awake later into the evening. Karena blue light itu dia berbahaya, intinya seperti itu. Oke, nah untuk kalimat yang berikutnya di paragraf kedua, Sobat Belajar itu bacanya langsung skimming. Langsung lihat dia generally membicarakan tentang apa. Dia bilang, the doctor from Beverley Children's Hospital in London said every new model was bluer and brighter. He said manufacturers to show more responsibility. Nah, intinya adalah dia membicarakan sebenarnya tentang shading yang ini. Dan di sini dia membicarakan who has the responsibility, ya. Tapi intinya tetap sama. Dia itu membicarakan tentang shading yang tadi kaitannya dengan si bedtime mode-nya. Oke, itu second paragraph. Third paragraph, kita lihat di sini, oke. As it gets darker in the evening, the body starts to produce the sleep hormone melatonin, which helps people nod off. Nah, ini dia bilang, oke, urgensinya apa sih? Kenapa sih it is so important? Dia bilang di sini, as it gets darker in the evening, the body starts to produce the sleep hormone melatonin, which helps people nod off. Dia bilang kayak gitu. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar bingung, Kak ini kayaknya kaitannya kok jauh ya sama yang tadi second and first paragraph, itu Sobat Belajar bisa lihat ke kalimat yang setelahnya tapi skimming ya. Certain wavelengths of light, those at the blue-green end of the spectrum, can disrupt the system. Oke, nah ini faktanya, dan jika dikaitkan dengan tadi blue light, ternyata dia disrupt the system. Ya, oke, berarti kaitannya ini adalah fakta dan juga kenapa ini semakin dianggap berbahaya. Oke, nah fourth paragraph, let's say first sentence here. Professor Gingras, who is part of study published in Frontiers in Public Health, analyzing the light emitted by devices. Oke, akhirnya dia ada studinya, oke, published here, terus apa yang dijadikan penelitiannya. Dia bilang, the light emitted by devices. Nah, terus kalau misalnya mau tahu lagi lebih lanjut, semakin untuk merasa yakin, bisa skimming, oke. It concluded there was a clear trend of new devices to be bigger, brighter, have higher levels of contrast, and emit more blue light. Oke, berarti udah kelihatan ini sebagai jawaban atau further extension, further details dari yang paragraf 1, 2, dan 3 karena dia masih membicarakan tentang keywords yang sama. Oke, nah berarti dari 4 paragraf ini dia membicarakan dengan gadgets, yang harus ada shadingnya ini, desain barunya, karena kepentingannya adalah ini, ternyata dia disrupt people's sleep. Oke. Next one. The last 3 paragraphs, okay. This one, okay. There is converging data to say if you're in front of one of the devices at nighttime, it could prevent you falling asleep by an extra hour. Nah, berarti ini adalah hasilnya, okay. Dia bilang converging data, dan ternyata dia bilang could prevent you falling asleep by an extra hour. Nah, berarti ini sebagai jawaban tadi ternyata yang dibilang dari paragraf pertama itu, kalau blue light can disrupt people's sleep, itu memang dibuktikan dengan datanya. Oke, itu paragraf kelima. Paragraf keenamnya, he said some sleep-aware apps had already been designed to reduce blue-green light emissions. Oke, dari sini. Nah, berarti ini sudah mulai ada inovasinya yang disesuaikan dengan kebutuhannya tadi ya, karena ada blue light emissionsnya. Oke, dia bilang, and at the bedtime mode would automatically filter out the blue as software such as bla 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 bla. Nah, intinya masih sama, dia menjelaskan tentang seperti apa sih dia itu cara kerjanya, ya. Oke, last but not least, 7th paragraph, Professor Gingras added, it is not good enough to say do less and accept this is the world we live in. They are fun devices, but we do need some protection on what they do at night time. Nah, ini dia menjelaskan tentang, yang ini lebih jauh seperti apa sih sekarang fenomenanya. Oke, Sobat Belajar, jadi dari 7 paragraf ini, itu terlihat dia membicarakan dengan gadget, membicarakan tentang gadget dan kaitannya dengan apa sih faktanya saat ini, terus apa yang jadi masalah ya, dan apa sih inovasi yang diharapkan, dan siapa yang punya responsibility untuk itu. Nah, berarti langsung kita sesuaikan di 5 options here. Nah,
kita lihat di sini. Oke. The passage mainly discusses the topic on. Nah, kita bahas one by one. Jadi sobat belajar tahu kenapa sih jawabannya ini sesuai, dan ini kurang tepat. Oke. Well, A. Sleep disorder and its cure. Nah, dia bilang the passage mainly discusses the topic on. Nah, di sini kita memang ada menyentuh sedikit tentang sleep disorder. Oke, karena dia bilang disrupt people's sleep. Tadi ya, berkali-kali dia bilang karena dia bisa prevent falling asleep at night, ya. Tapi di sini dia bilang it's cure. Nah, kita nggak membicarakan tentang pengobatannya. Oke, kita membicarakan lebih ke problemnya apa sih causes that thing gitu ya, bukan cara solvingnya, ya. Berarti yang ini bukan. Ini yang juga perlu diperhatikan oleh sobat belajar karena dalam UTBK nanti optionsnya dia bisa ada banyak keywords yang sesuai dengan passage-nya. Nah, tapi perlu dibaca incomplete version karena bisa aja setelah dibaca incomplete version ternyata dia itu konsepnya tidak sesuai, tidak tepat dengan apa yang dijelaskan di passage-nya. Jadi be careful with that ya. Oke. Yang B, problems with new electronic gadgets devices. Ada keywordsnya, electronic, ada gadget, ada devices, ada problems. Tapi lihat dulu secara utuh ya. Dia bilang problems with new electronic gadget devices. Nah, yang kita omongin adalah nggak cuma new electronic gadget devices aja, tapi gadget secara keseluruhan. Oke, karena tadi dijelaskan sebetulnya semuanya itu memang emitted blue light. Oke, jadi nggak cuma si new electronic gadget devices-nya aja, malah tadi justru yang electronic gadget devices-nya itu sudah mulai ada inovasi yang ada sebagai tindak lanjut dari problem yang akhirnya emerging, ya. Berarti ini bukan. Oke, nah yang C, electronic gadgets that help people fall asleep. Ada electronic, ada gadgets, ada help people fall asleep. Hati-hati dengan help-nya. Oke. Nah, ini tadi yang ada di passage-nya adalah bagaimana sih electronic gadgets-nya itu justru prevent people from falling asleep, ya. Sedangkan di sini dia bilang help, ya. Berarti ini juga bukan. D. Blue-green light found in electronic devices. Ada keywords-nya. Blue-green light found electronic devices. Nah, tapi kalau kita baca secara utuh, sobat belajar, dia bilangnya blue-green light found in electronic devices. Nah, dia ada kehilangan beberapa keywords yang berkaitan dengan sleep-nya. Dia tidak akan menjadi masalah kalau tidak menyebabkan yang tadi, prevent falling asleep. Ya, di sini dia cuma menyebutkan ini aja, tapi nggak ada problem yang signifikan yang tadi jadi topik pembicaraannya. Berarti ini juga bukan. Nah, oke. Tersisa ini, dan jawabannya sobat belajar memang ini. New technology that can help reduce sleep disruption. Dari mana Kak jawabannya itu? Padahal kan yang tadi dibahas tentang blue-green light, problems-nya, desainnya. Oke, sobat belajar, kita lihat lagi. New technology that can help reduce sleep disruption. Nah, yang tadi dari paragraf pertama itu dijelaskan bagaimana si gadget itu dia ada blue-green light-nya. Dan bagaimana pada akhirnya dia itu mengubah jam tidur orang. Oke? Nah, dan setelah itu akhirnya dia ada menyebutkan bagaimana inovasi yang harus ada, yang harus hadir. Ya, untuk mengatasi masalah sleep disruption-nya ini. Intinya adalah itu inovasinya. Yang tadi bedtime mode yang ada di paragraf pertama. Nah, dari situlah sebagai start dari keseluruhan paragraf yang tersisa dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ketujuh. Ya, ada inovasinya, ada problemnya, maka hadirlah jawabannya. New technology that can help reduce sleep disruption ini sebagai intinya. Karena ada dialah, akhirnya tadi ada study, terus ada inovasinya, dan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan si profesornya tadi, ya. Jadi jawabannya adalah for this one adalah yang E. New technology that can help reduce sleep disruption, gitu ya. Jadi again, hati-hati
walaupun keywords-nya memang banyak di pilihan itu, belum tentu dia jawaban yang benar. Jadi Sobat Belajar perlu hati-hati, perlu teliti, baca pilihannya, oke, incomplete one, dari paling awal katanya sampai dengan paling akhir katanya. Oke. Well, nah ini dia salah satu yang bikin stressful, oke, karena berkaitan dengan vocabulary. It is good for you kalau misalnya Sobat Belajar sering baca, jadi tahu vocabnya. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Belajar ternyata dihadapkan dengan vocab yang nggak pernah kelihatan, nggak pernah lihat di news or anything related to reading, don't worry, karena kita bisa lihat nanti dari passage-nya. Kita cari dia, oke? Nah, nanti kita sesuaikan konteksnya itu apa, dia membicarakan tentang apa sih, kok tiba-tiba kata itu hadir, oke? Well, jadi dari sini dia bilang the word embedded in line, oke, this is in line 8 in the passage means. Nah, dia udah langsung kasih tahu lokasinya di mana, jadi kita bisa langsung lihat di mana dia in line 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, emitted. This one. Emitted. Okay, this emitted. This one ya. Emitted ada di sini, dia ternyata. Nah, tinggal kita lihat di sini konteksnya apa. Oke, dia ada di kalimat pertama, paragraf keempat. Kita bisa baca dulu yang menyertai dia. Professor Gingras was part of study published in Frontiers in Public Health, analyzing the light emitted by devices. Emitted by devices. Jadi dia membicarakan tentang light, okay? Emitted by devices. Okay. Nah, Sobat Belajar nanti bisa lihat kaitannya dia dengan kalimat yang sebelumnya atau kalimat setelahnya. Oke, ada dua pilihan itu. Nah, sekarang kita coba lihat ke kalimat setelahnya. Apakah dia masih menyantumkan informasi yang masih berkaitan dengan si embedded ini. Kita lihat ya di sini. It concluded there was a clear trend of new devices to be bigger, brighter, have higher levels of contrast, and emit more blue light. Di sini ya. To be bigger, brighter, have higher levels of contrast, and emit more blue light. Dari sini udah kelihatan, dia bilangnya apa? Yang berkaitan dengan light, dia bilang brighter, have higher levels of contrast, emit more blue light. Nah, berarti di sini dia kaitannya dengan producing something, ya, dari light emitted-nya. Karena dia bilang di sini ada brighter, have higher levels of contrast, and emit more blue light. Oke? Nah, kalau misalnya kurang yakin bisa lihat ke yang sebelumnya. Misalnya di sini, certain wavelengths of light, those at the blue-green end of the spectrum, can disrupt the system. Oke? Certain wavelengths of light, okay? As it gets darker in the evening, the body starts to produce the sleep hormone melatonin, which helps people nod off. Dia bilang darker, tapi setelah yang ini, dia mengatakan sesuatu yang disrupt the system. Sistemnya bilang darker, tapi di sini disrupt, berarti kan dia produce light, ya kan? Nah, berarti jawabannya tinggal kita lihat sesuatu yang sama dengan produce. Oke. Nah, tinggal dilihat deh di sini Sobat Belajar ada shaded, triggered, produced, blocked, and reflected. Ya, shaded no, dia bukan shade lagi tapi memang dia produce. Triggered dia bukan pemicu, justru dia memang yang produce. Produced, this is the word. Okay, produced. Blocked, no. Reflected, no. Berarti dia produce, karena memang dia sebagai produsernya, sebagai yang membuat itu, bukan reflected, ya. Oke, jadi kalau ada tipe pertanyaannya seperti ini, Sobat Belajar, don't worry, nggak usah khawatir lagi, nggak usah panik. Kenapa? Karena sebenarnya dalam teks itu ada kuncinya,
ada jawabannya. Tinggal kita pahami kalimatnya yang menyertai vocabulary yang ditanya itu dia membicarakan tentang apa. Kita bisa tahu clue-nya lebih detail di kalimat setelahnya ataupun kalimat sebelumnya. Oke? Jadi nggak usah khawatir lagi sekarang ya. Oke. Next one. Ini dia. Nah, ini adalah tipe pertanyaan yang namanya detailed questions. Kenapa Kak detailed questions? Karena sobat belajar ini ditanya yang berkaitan dengan informasi memang ada di situ. Oke. Detailed and mentioned. Oke, dia ada di situ. Jadi nggak usah inferencing, nggak usah implied, langsung lihat di situ memang dia tertera di situ. Oke. Dan untuk yang ini, cara bacanya adalah menggunakan teknik scanning. Scanning artinya kita langsung spesifik cari informasi yang berkaitan dengan itu, ya. Di sini kita lihat apa sih yang harusnya kita cari. Nah, dari awal pertanyaannya itu udah kelihatan who. Nah, berarti kita akan cari orang or stuff yang berkaitan dengan pelakunya. Ya, karena who, dia sebagai subjek. Nah, udah dapet itu yang dicari dari question word yang ada di paling depan. Nah, berarti spesifiknya tugasnya apa? Apa sih yang mau dicari subjeknya? Actionnya itu apa? Ya, oke, di sini dia bilang are responsible for the automation of the blue-green light that may be caused by electronic devices, according to Professor Gingras. Nah, di sini kita dapat informasinya, berarti responsible for the automation of the blue-green light. Ya, dan di sini fortunately itu dia udah dikasih tahu. Pokoknya yang diutarakan atau yang disebutkan oleh si Profesor Gingras. Nah, jadi kita semakin punya banyak keywords ya in mind. Yang pertama adalah subjek. Ya. Dari kata-kata who, berarti kita cari si performers-nya. Nah, habis gitu performers-nya apa? Performers-nya adalah responsibility here for the automation of the blue-green light. Dan dia itu memang saying-nya dari si Profesor Gingras. Nah, tinggal kita lihat, berarti dia yang ada kata-kata Profesor Gingras, dia besar kemungkinannya ada di situ nanti. Oke, we go back. Dari awal sini, kita pakai teknik bacanya scanning ya. Dari keywords tadi, ada responsibility, ada who, ada blue, green light, dan juga Profesor Gingras. Ya, oke. Di sini, no, nggak ada apa-apa yang sama dengan keywords-nya tadi. Start from second paragraph, itu udah kelihatan dari awal. Di sini ada Professor Paul Gingras. Kita lihat. Again, the setting should filter out the blue light. Oke, udah mulai nih ya. Keywords-nya kita baca lagi. The delays, oke. The doctor from Evelina Children's Hospital in London said every new model was bluer and brighter. He said, manufacturers to show more responsibility. Udah ada semua, ya, keywords-keywordsnya yang tadi ditanyakan di pertanyaan itu, dan di sini juga konsepnya dia memang benar kalau kita baca utuh ya paragraf kedua ini. Ini ada Professor Paul Gingras argument, terus dia bilang ini tentang blue light, dan ini masih fenomenanya. Dan ini juga siapa sih? Show more responsibility. Dia bilang di sini manufacturers. Ya udah, berarti jawabannya manufacturers ya. Jadi seperti itu sobat belajar, kalau misalnya ada pertanyaan tentang detailed information, mentioned information, oke. Nanti sobat belajar lihat ke passage-nya itu sesuai dengan keywords yang memang dia cantumkan, informasi yang memang dia minta, oke? Kayak tadi contohnya di paragraf pertama, itu nggak ada satupun keywords yang mirip-mirip ke sana, apalagi yang sesuai dengan ini nggak ada, ya udah langsung tinggalin aja. Langsung dilihat ke paragraf selanjutnya, oke? Kalau memang dia containing many keywords yang sesuai, oke, dengan yang tadi, tetap dibaca dulu apakah konsepnya masih sama, ya? Oke, berarti di sini jawabannya adalah manufacturers. Oke, berarti jawabannya langsung yang A, manufacturers. Udah rigid ya, jawabannya itu. Oke.
Nice. Udah beda teksnya, berarti langsung kita tinggalkan teks yang tadi, nggak usah diungkit-ungkit lagi karena kita harus going on ke sini. Ya, kita harus moving on. Well, compared to the previous one, ini dia lumayan banyak ya line-nya. Kalau yang tadi dia banyaknya paragrafnya, oke, isinya pendek-pendek. Kalau yang ini, dia paragrafnya memang sedikit, sobat belajar, tapi isinya itu dia penuh. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, about 7 lines in a paragraph, ya. Dan ini kita bisa lihat dia bilang ICT other schools. Jadi lumayan dekat dengan kita ya topiknya. Ini juga masih ada 2 paragraf lagi, berarti totalnya ada 4 paragraf ya, sobat belajar. Berarti tetap yang harus kita lakukan adalah baca dulu pertanyaannya. Dia minta apa sih? Dia bilang ini. Di sini, with the statement, one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. In line 7, the author intends to. Berarti kita lihat ada statementnya ini, yang ada quotation marknya, dan letaknya ada di line 7. Okay. One of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Berarti kita langsung go back ke line 7. Okay, this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, this. Di sini dia letaknya. Okay, dia bilang one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Nah, ini dia letaknya di sini dan kita harus tahu author's intention-nya dia itu mau apa sih? Apa sih sebenarnya author's intention-nya itu? Nah, kita bisa lihat dari kalimat sebelumnya. Ya, sobat belajar. Di sini kalimat sebelumnya adalah schools are known to be resistant to innovation and change. However, the spread of ICT is beginning to affect how teachers teach. Dia bilang schools-nya are known to be resistant to innovation and change. However, berarti ada sesuatu yang contradictive karena dia bilang ini however sama dengan but. Ya. The spread of ICT is beginning to affect how teachers teach. Udah itu. Nah, kalau misalnya masih kurang jelas, sobat belajar bisa lihat ke kalimat setelahnya. Ya. Dia bilang the curriculum documents provide arguments for introducing ICT in the school setting. Oke, dia bilang tadi one of the current issue-nya adalah how the ICT is integrated into the curriculum. Nah, lebih lanjutnya adalah curriculumnya. Documents provide arguments for introducing ICT in the school setting. Therefore, schools expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. Nah, ini dia bilang fenomenanya expectation-nya karena dia bilang expect. Nah, kita bisa lihat dari itu tadi ya. Yang dari sini, schools are known to be resistant to innovation and change. However, the spread of ICT is beginning to affect how teachers teach. Terus yang memang tadi ini. Dan the curriculum documents provide arguments for introducing ICT in the school setting. Next, therefore, schools expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. Okay, now if you have more time, you can read the first paragraph. Okay, nah kita intip sedikit. Dia bilang ternyata di sini, however, teachers need to be specifically trained in order to integrate ICT in their teaching. Okay, kita udah dapat berkaitan dengan itu. Ternyata si ICT-nya itu expected to be integrated in the curriculum. Oke, intinya adalah itu dengan berbagai masalahnya dan juga ekspektasinya seperti apa ya. Berarti tinggal kita lihat ke sini. Yang A, emphasize the need for teachers with good literacy. Ini ICT dan di sini dia bilang good literacy. Nah, ini statement ini hadir in line 7 itu yang berkaitan dengan ICT. ICT-nya seperti apa? Kalau misalnya further question-nya adalah integrated into the curriculum. Ya, berarti bukan good literacy,
Oke, kecuali kalau ICT literacy or digital literacy yang berkaitan dengan si ICT ini, dia bilang literasinya literasi apa, gitu ya. Nah, berarti ini bukan yang ini jawabannya. Nah, yang B, explore the reasons for including ICT in the curriculum document. Explore the reasons for including ICT in the curriculum document. Mirip-mirip, dia bilang, one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Intentionnya, explore the reasons for including ICT in the curriculum document. Ini bisa kita save. This one. Okay. Yang C, explain the curriculum documents for the ICT introduction. Explain the curriculum documents for the ICT introduction. Kita save dulu. Okay. Karena dia ada ini curriculum documents, ada ICT introduction. Kita kasih mark sini. Yang D, review the current teachers already have a good knowledge of using ICT. No. Kalau misalnya memang dia sudah ada atau sudah mencapai good knowledge of using ICT, kenapa dia bilang di sini one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Ya, berarti bukan ini, belum good, not good enough. Ya, terus yang E, show that teacher education programs have been running expected ICT curriculum. Kita lihat lagi ke statementnya. Dia bilang, one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Sedangkan pilihan yang E, itu dia bilang, show that teacher education programs have been running expected ICT curriculum. Oke, kalau memang dia sudah running expected curriculum, kenapa dia bilang ini masih current issues, ya? Berarti bukan ini, kita langsung cross out. So we have two options remained. Yang B, explore the reasons for including ICT in the curriculum document. Well, yang C, explain the curriculum documents for the ICT introduction. Kalau yang ini, explore the reasons. Kalau yang ini, explain the curriculum documents for the ICT introduction. Hati-hati, apakah ini yang jadi fokusnya adalah si ICT in the curriculum document atau explain the curriculum documents for the ICT introduction? Kita baca lagi. One of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Nah, berarti si ICT-nya ini yang integrated into the curriculum. Nah, berarti jawabannya yang B. Explore the reasons for including ICT in the curriculum document. Karena dia bilang, one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Isunya adalah itu, berarti maksudnya adalah dia mau kasih reasons-nya. Okay? For including ICT in the curriculum document. Okay. Nah, this one. Nah, ini dia adalah yang bentuknya analogi. Ya, sobat belajar. Jadi, kita lihat di sini apa mau dibandingkan dengan apa. Ya, sobat belajar. Nah, nanti kita lihat ke passage-nya yang membicarakan tentang hal itu dia dianalogikan seperti apa. Nanti tinggal kita cocokkan ke pilihan jawaban ini mana yang paling sesuai, ya. Sobat belajar, oke. Di sini dia bilang, the author's idea of the relationship between the use of ICT and learning outcome is analogous with. Berarti di sini relationship, oke, kita tahu karena di sini pilihannya jawabannya adalah semuanya samping-sampingan, bersanding, ya. Di sini berarti yang perlu kita cari adalah untuk yang ICT dan juga learning outcome. Udah dapat ya? Relationship, ICT, and learning outcome. Kita lihat di sini berarti kita cari si ICT-nya dan juga learning outcome-nya. Di sini over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. Belum, dia cuma memperkenalkan kalau ICT itu sekarang jadi concern, ya, jadi topik di education. Terus yang ini dia bilang, on the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. ICT ada learning outcomes-nya.
Kak, kalau misalnya ada relationship seperti itu, type of question yang seperti itu, kita pakai teknik baca apa ya, Kak? Teknik bacanya sobat belajar yang scanning, ya. Jadi scanningnya itu untuk cari keywords-nya yang tadi mau disandingkan, yang mau dihubungkan. Nah, di sini kita udah dapet ada ICT and learning outcomes. Tapi kita baca dulu ya. Dia bilang di sini, on the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Oke, berarti di sini udah dapet ada ICT dan juga learning outcomes. Tinggal kita lihat deh, dia dijelaskannya dengan kata-kata apa. Nah, kata-katanya itu dia bermaknanya seperti apa. Ya, sobat belajar, di sini kita lihat, on the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Enhance. Oke, enhance itu dia, this one, leveling up, ya. Jadi kita lihat nanti dari 5 pilihan jawaban itu mana yang kaitannya dengan sesuatu ini, enhance, leveling up, this one, ya. Berarti langsung kita go back. Nih, di sini ada vitamin and health, vitamin and health. Nah, kalau misalnya kita menggunakan vitamin, itu berarti kaitannya dengan health, itu boost up, ya. Kita mengonsumsi vitamin untuk leveling up kesehatan kita, ya. Ini bisa kita simpan dulu. Oke. I will make you to have such adventure here. Yang B, speed and airplane, ya. Speed and airplane. Nah, ini dia bukan sesuatu yang kalau misalnya ada yang ini jadi leveling up, ya. Karena di sini dia bilang speed and airplane. Airplane-nya di sini dia adalah sebagai salah satu, yang ada di airplane-nya, ya. Nah, berarti ini bukan sesuatu yang kalau misalnya satu ini digunakan, satunya jadi leveling up, atau satunya lagi jadi better. Bukan itu ya. Tapi dia adalah si speed-nya itu komponen yang ada di airplane-nya, ya. Berarti ini sebenarnya bukan. Yang C, harvest and irrigation. Nah, ini juga dia belum tentu. Kalau misalnya irigasinya bagus, itu perkebunannya jadi bagus juga. Ada faktor-faktor lain, ya. Jadi kita harus cari yang paling spesifik. Berarti ini bukan. Yang D, cell phone and crime. Kita lihat apakah dia spesifik. Kalau misalnya ada cell phone, itu berarti tingkat crime itu dia enhance. Berarti ini juga bukan, nggak ada kaitan, yang belum tentu, gitu ya. Nah, terus yang D, books intelligence. Books intelligence. Nah, di sini kita perlu lihat books and intelligence, apakah dia sesuatu yang spesifik? Apakah dengan adanya books itu dia enhancing intelligence? Nah, di sini sobat belajar dia hubungannya itu kurang spesifik. Ya, kenapa? Karena belum tentu kalau misalnya kita punya books yang banyak, itu akan automatically boost up our intelligence. Ya, jadi dia kurang spesifik, dia kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang A, vitamin and health. Nah, udah deh jawabannya yang ini. Jadi itu ya, sobat belajar, kalau misalnya ditanya tentang relationship between one thing to another, ya, dicari mana yang paling spesifik. Dicari dia itu hubungannya apa sih? Nah, disesuaikan di sini. Dan hati-hati ketika memilih hubungannya. Nah, jadi dari 5 pilihan ini dicari yang paling spesifik, yang paling dekat kaitannya dengan si yang dijadikan analoginya, ya. Sobat belajar, this one. Nah, ini dia. Ini kita tipe pertanyaannya adalah the assumption, asumsi, ya. The assumption the author has about teacher education programs is that. Nah, ini juga bentuknya dia mirip, ya. Yang tadi sudah kita bahas itu dia yang berkaitan dengan detailed questions. Jadi kita langsung lihat keywords-nya. Di sini ada teacher education programs, dan di sini adalah assumption the author. Nah, berarti tinggal kita bacanya scanning teacher education program. Nah, di sini dia nggak ada teacher education program, no, dia cuma bilang teacher. Yang harus kita cari adalah teacher education program. Kita lihat di sini
This one. Ada education programs. Ada however. Di sini, in service were designed by using traditional education technology and settings. Oke, kita lihat ya. Ternyata ini yang saling berkaitan. Therefore, schools expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. Expect. Kalau misalnya expect, berarti memang dia itu belum kejadian, karena bentuknya masih ekspektasi kan. Udah kelihatan dari situ. Kita lihat lagi kalimat setelahnya supaya kita semakin yakin. However, this may not be the case because most current teachers' pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional educational technology and settings. Semakin terjawab ya. Dia bilang tadi expect, nah ternyata memang di sini most current teachers' pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional educational technology and settings. Udah deh, tinggal kita lihat. Pilihan jawabannya di sini. Oke. Yang A, the programs have introduced a reasonable knowledge of how to use ICT. No, dia bilang tadi ternyata masih pakaian tradisional. Berarti bukan ini. Yang B, the programs have found out what ICT skills and knowledge the teachers need. Bukan itu. Dia membicarakan tentang problems-nya. Nah, berarti dia itu belum hal-hal yang berkaitan dengan have found out what ICT skills and knowledge the teachers need. Bukan itu, bukan need of ICT skills and knowledge-nya. Tapi fakta yang terjadi di lapangan itu dia ternyata belum sampai dengan level yang sufficient. Ya. Terus yang C, the programs have given materials related to the pre-service teachers' perception of ICT. Belum, karena dia bilang tadi masih expect ya. Berarti belum given materials. Ini juga bukan, kita langsung cross out. Yang D, the programs were still designed in reference to traditional educational technology and settings. Nah, dia bilang tadi ya, yang kata-kata however-nya. Dan ini dia jawabannya. The programs were still designed in reference to traditional educational technology and settings. Ya, itu jawabannya. Nah, kalau yang E, kita lihat, the programs have participants who are familiar with the process of technology-mediated educational transactions. Dia bilang di sini familiar with the process of technology-mediated educational transactions. Nah, berarti bukan ini. Ya, sobat belajar. Dia bilang familiar, padahal tadi kenyataannya yang ada di passage itu dia bilang masih ada lack of knowledge, something related to that. Ya, berarti jawabannya yang D. Memang the programs were still designed in reference to traditional educational technology and setting. Makanya dia ada ekspektasinya harusnya yang seperti ini, oke? Dan dia juga tadi, kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan soal-soal berikutnya adalah makanya current issues-nya adalah ICT in curriculum-nya, oke? Ya, sobat belajar, so that's for the ujian tertulis berbasis komputer, oke? So I need to tell you, walaupun dia nanti si ujian tertulis berbasis komputer itu passage-nya banyak isinya ya, line-nya, paragraph-nya, yang perlu sobat belajar perhatikan adalah langsung baca soalnya ya. Karena dengan soalnya itu nanti langsung ketahuan apa yang perlu dicari. Karena belum tentu passage-nya sebanyak itu, dengan banyak lines dan juga banyak paragrafnya harus sobat belajar mengerti semua. No, langsung ke pilihan jawabannya, oke, dan baca pertanyaannya, oke, dua itu ya. And next, juga be careful with the keywords yang ada di options. Walaupun dia keywords-nya itu banyak, yang sesuai dengan passage, belum tentu. Kalau misalnya dibaca secara full, secara complete, itu dia jawabannya sesuai konsepnya dengan yang ada di passage-nya itu. Jadi hati-hati ya, sobat belajar. So, that's for the ujian tertulis berbasis komputer. Jadi sobat belajar sekarang semakin yakin ya untuk mengerjakan soal UTBK Bahasa Inggris karena ternyata mudah. Ya, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!